Dosakah seorang istri mencuri uang suaminya karena suami terlalu irit? Dosakah seorang istri mencuri uang suaminya karena suami terlalu irit? Karena beliau berpenghasilan yang bisa dibilang memang tak banyak. Istri kadang hanya mengambil 2.000 sampai 5.000 untuk cemilan saja. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Ada bukit Sofa, ada bukit Marwah. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan. Namanya Hindun. Siapa nama perempuan itu? Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Datang Hindun. Peristiwa ini terjadi waktu Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Nabi membebaskan Makkah tahun ke-8. Ingat itu. Pembebasan kota Makkah tahun ke-8. Nabi di Makkah selama 19 hari. Nabi duduk di atas bukit Sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan rajulun syahid. Sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan itu siapa? Laki dia. Nama bininya Hindun. Nama lakinya Abu Sufyan. Punya anak, itulah dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Hindun, lakiku Abu Sufyan itu orangnya pelit. Boleh ku ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok? Kata Nabi, ambillah. Berdasarkan hadis ini saya tanya, bolehkah seorang istri mengambil duit suaminya untuk kebutuhan pokok? Boleh atau tak boleh? Itu hadis. Tapi kebutuhan pokok tak sama antara kebutuhan di Papua dengan di Riau. Harga semen aja beda. UMK di Pekanbaru 3 juta. Di bawah itu berarti fakir miskin. Seandainya ibu dikasih belanja 2 juta, lalu ibu ambil 1 juta, maka itu masih masuk dalam kebutuhan pokok. Tapi kalau diambil 4 juta, maka sudah keluar dari batas kebutuhan pokok. Suami wajib memberi kebutuhan pokok. Kewajiban suami ini 5. Antum sebagai calon-calon suami, 5 kewajiban antum. Yang pertama, mengasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau tak antum perhatikan, dia akan mencari perhatian laki tetangga. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang tak mampu, kalau bilang nih ke bini, Adinda, sebetulnya kebutuhan di Pekanbaru ini 3 juta. Tapi abang pun tak jelas sekarang rezeki ini. Kalau kebetulan laki-laki ini bertuah, dapatnya durian runtuh. Perempuan ini anak orang kaya, anak tunggal, ayahnya mau sakratul maut. Lakinya tadi pula susah melarat. Maka si istri ini boleh membagi zakat ke suaminya. Bang, sebetulnya banyak fakir miskin, tapi yang paling dekat dengan aku kau inilah. Nah, maka untuk zakatku ini kekasih ke kau. Suami tak bisa berzakat ke bini, karena suami wajib memberi nafkah. Tak boleh nafkah itu sendiri zakat, tapi bini boleh. Ini zakatku. Tapi kalau kau macam-macam, ku benamkan kau ke Sungai Siak. Jangan sampai kau beli paket 2 giga asik main Instagram aja. Jelas? Bagaimana hukumnya buang angin ketika
sedang dalam wudhu. Dia sedang berwudhu. Iza kumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan. Wamsahu biru'usikum, kepala. Pas sedang kepala, dipegang kepala, keluar angin ke bawah. Apakah cukup diulang di kepala itu aja? Atau mengulang balik dari pangkal? Ulang balik dari pangkal. Karena wudhu ini sepaket. Ulang balik dari awal. Di mana niat? Wudhu itu niat. Kalau sholat niatnya itu dua mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, di dalam takbir. Aku sholat subuh 2 rakaat jadi makmum fardu karena Allah. Allahu Akbar. Makanya orang mazhab Syafi'i panjang takbirnya. Karena niatnya di dalam takbir. Kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, niatnya sebelum takbir. Pasangnya dulu niat. Habis itu baru dia takbir. Takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kawan-kawan ini niat. Niatnya sebelum takbir. Antum berniat sebelum takbir atau dalam takbir? Kalau saya dalam takbir. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau wudhu, niatnya waktu bismillah. Bismillah. Menuangkan air, bismillah. Disitulah letaknya. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahatis sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Waktu dituangkan air itu ke tangan di awal, bismillahirrahmanirrahim. Nah, disitulah pasang niat. Ulang balik, karena batal tadi di jalan. Jelas? Pertanyaan ini simple. Tapi kalau tak jelas, batal wudhu, tak sah sembahyang. Dan biasanya memang orang terkentut itu pas mau berwudhu. Sebelum itu tak mau dia. Kenapa begitu? Bisa jadi kerja setan, bisa jadi memang mindset di kepala kita itu memerintah otak itu memerintahkan keluar kau angin, keluar kau angin, keluar kau angin. Ada nas yang menjelaskan, kalau disebut nas, nun short, nas, bahasa Inggrisnya text, text, T-E-X-T, text. Bahasa Arabnya nas. Yang dimaksud dengan nas adalah Quran dan ada nas. Bingung kan itu nas? Apa nas? Nas itu artinya teks Al-Quran atau hadis. Yang menjelaskan batasan keluar seorang muslimah yang sudah menikah dan punya anak. Ia meninggalkan kewajibannya di rumah atas ridho keluarganya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? La tusafiranna mra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh perempuan keluar rumah kecuali dengan mahram, baik sudah nikah maupun belum menikah. Adapun yang sudah menikah, berubah izinnya dari ayah, dari abang, dari atuk, dari adik, dari wali kepada laki. Itu saja bedanya. Yang sebelumnya dia minta izin ke walinya. Wali pertama ayah, wali kedua atuk, wali ketiga abang, wali keempat adik laki-laki, wali kelima abang ayah, wali keenam adik ayah. Setelah itu berpindah perwaliannya ke suami. Maka dia izin suami. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia, maka kuperintahkan istri bersujud pada suami. Bolehkah istri bersujud ke suami? Tak boleh. Seandainya boleh, tapi tak boleh. Kepekerjaannya untuk mukim di suatu tempat, aktivitasnya sebagai relawan. Mukimnya di pesantren, tempatnya insya Allah aman. Istrinya mau jadi relawan di tempat bencana alam. Nanti di sana kami tinggal di pesantren, Bang. Insya Allah aman. Kau pergi sama siapa? Sama orang-orang kawan dinas. Ini udah macam saudara kandung udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam.
pengakuan orang yang bininya berselingkuh, tak boleh sebut nama dan kode etik. Saya mengantar ke airport, Pak Ustadz. Saya titipkan ke dia. Tolong jaga istriku ya, Pak. Saking kan udah macam keluarganya. Saya ke rumah dia, dia ke rumah saya. Udah macam kami anggap ayah kami, Pak Ustadz. Ke dia pula aku titipkan biniku itu. Macam menitipkan kambing ke serigala lapar. Waktu kau katakan, ku titipkan istriku ya, dia bilang iya, meniti air liur dia menengok bini kau. Kok bisa tak ada cemburu? Perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah? Ada perempuan namanya Asma. Asma membawa makanan kambing, dijunjungnya di kepalanya. Lewat Nabi. Nabi mengantarkan Asma balik ke rumah. Itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang harga mati tak boleh bininya keluar, tak boleh belanja, mengantar teh manis pun tak boleh. Tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu. Saya membawa teh manis, saya menuangkan. Kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh, tamu tuh menengok muka bini kalian? Kok tak cemburu kalian? Berarti urat cemburu kalian udah putus. Kalian mengambil dari dapur, kalian tuangkan. Istrinya mana? Kau tanya bini-bini aku. Bini kau kan tak ada tanya. Bisa pula kalian pajang bini di ruang tamu. Pergi kalian ke rumah saya, tak ada gambar bini. Gambar Masjidil Aqsa. Bisa pula dipajang gambar bini tak bertudung situ. Tengok orang, cantik juga bini kau ya. Tak mendidih darah kalian. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah wahai perempuan. Di Tarim. Ustaz Somad pernah ke Tarim? Belum. Di Tarim itu Ustadz, tempat Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Rubat Tarim, Al-Ahqab, tempat Buya Yahya. Perempuan di sana keluar cuma 2 kali, Pak Ustadz. Yang pertama nikah, yang kedua mati. Lain daripada itu dia yang keluar, dia yang belanja, menjaga perempuan. Saya tidak termasuk yang sangat ketat, tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar. Karena semua berawal perselingkuhan dan berikutnya berawal dari longgar. Maka saya boleh perempuan itu beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ini karena perempuan ini kalau di rumah dia macam mak lampir. Pas keluar rumah macam artis. Jadi dia bersolek itu untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain? Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Sekarang di rumah. Yang kedua, dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, penulis kitab ini, membolehkan perempuan keluar kalau aman. Aman. Satu kloter 300 orang, ada di situ perempuan-perempuan yang amanah, boleh. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, tidak berdua-duaan. Satu kantor berdua. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua, makan sama. Berawal dari curhat, ngobrol, muncul nyaman, tenang. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Nauzubillah. Berapa banyak perselingkuhan terjadi, luar biasa. Yang keempat, tak boleh bersolek, tak boleh musafir tanpa mahram, tak boleh berdua-duaan. Yang keempat, mesti izin suami. Dan suami itu mengasih izin memang betul-betul izin.
Kasih izin ya bang, kalau tak izin awas nanti. Abang tuh pula ketakutan. Nama abang tuh takwa, takut istri tua. Nauzubillah. Jadi kalau cukup syarat, yang kelima, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk suami sudah, untuk rumah sudah, anak-anak sudah, bang, ekonomi kita ini sulit, izinkan aku sebentar ada urusan, tapi tetap kujaga kehormatan ini untuk membantu kita supaya jangan sampai kita terlilit utang. Iyalah, abang jangan terlalu cemburu kali, nanti abang cepat mati. Iyalah. Jika suami istri berhubungan, setelah itu dia berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi wajib pagi hari. Kalau dia sanggup, dia mandi malam. Kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu, karena listrik tak jalan, karena air tak ada, dia berwudu saja sebelum tidur. Besok sebelum azan subuh baru dia mandi. Yang paling afdol mandi, supaya badannya waktu tidur itu bersih. Kalau tak sanggup, tah dingin dan sebab lainnya, maka dia berwudu saja. Wudu pun tak bisa, maka tayamum. Tayamum tak bisa, bekerja kok bisa. Nah, jelas? Jika suami istri berhubungan, tiba-tiba istrinya menstruasi. La taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kamu dekati perempuan itu kecuali dia sudah suci. Dia berhubungan maaf cakap dalam keadaan suci. Maka hukumnya ibadah. Lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya. Dia tak tahu bahwa hari itu datang. Maka dia berhenti. Yang pula diteruskannya. Karena sudah datang larangan, tak boleh melakukan hubungan kelamin, dan secara medis penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal. Saya tak bicara medis. Nanti kalau saya bicarakan medis ini dokter pun terheran-heran. Begitulah hebatnya ajaran agama Islam. Tak boleh berhubungan. Saya tak tahan 7 hari Pak Ustadz. Menunggukan 7 hari naik ke ubun-ubun. Itulah maka disyariatkan namanya emergency door. Kita kalau naik pesawat, kata pramugari, all of our passenger, semua penumpang kita naik dari pintu kanan dan tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi, maka dibuka pintu emergency door. Poligan. Dia kecepatannya 300 tenaga kuda. Tak sanggup. Jangankan menengok perempuan, mendengar suara bencong pun bernafsu ya. Kata ada solusi lain. Maka dosen kami dulu, bininya meminangkan. Bininya itu meminangkan. Tapi tidak semua perempuan siap. Tak semua perempuan. Jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam. Laki-laki tidak bisa menikah lagi tanpa surat persetujuan dari suami, dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan matre 10.000, yang dulu 6.000 udah naik sekarang, mengikut harga bensin. Nah, makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas, dan matre. Mana tahu kita sedang mengigau dipakai abang. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Perempuan yang sanggup, tapi kalau dia tidak sanggup, perempuan punya hak. Namanya khuluk. Setuju aja deh, nanti adik cepat masuk surga tanpa hisab. Banyak cara lain. Kata ibu itu mengamuk. Kau pikir kau aja yang ngaji? Kau pun ngaji cuma bab itu aja, yang lain kau pun tak tahu.
Engkau bodoh-bodoh ya, racun kau nanti. Aku siap dimadu kalau kau mau diracun. Orang koma wajib tak sholat? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena syarat sholat itu adalah baligh berakal. Hanya saja ikhtilaf tentang apakah dia qadha atau tidak. Sebagian mazhab qadha. Jadi kalau antum koma jam 4 subuh tadi, sadarnya nanti jam 8 malam, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib di qadha. Isya tak di qadha, karena jam 8 malam masih ada waktu isya. Koma. Koma itu belum titik lagi. Kalau udah titik, qaid, ji'un. Kenapa dia tak wajib? Kalau tak sanggup berdiri, sholat nih duduk di kursi. Kalau tak sanggup duduk, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke arah kiblat. Miringkan tempat tidur di rumah sakit, ruang ICU. Makanya kalau rumah sakit Islam, ada pembimbing ibadah, kepalanya di utara ya, kaki di selatan, miringkan ya. Kalau tak bisa miring, telentang. Pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada alasan tak sembahyang. Selagi dia sadar. Kalau udah tak sadar, koma dia jam 1, koma. Sadar jam 2, tetap wajib zuhur. Begitu dia sadar, langsung tayamum kan, sembahyang. Saya dulu ganti-gantian. Kakak kelas kami kena penyakit, tiba-tiba berair otaknya. Otak ini berair. Datang kami menjenguk, ditanyanya saya, kau siapa? Menangis saya sejadi-jadinya. Karena dialah yang ngurus saya kuliah dulu. Dia yang membantu, dia yang membelikan buku. Tiba-tiba ditanya, kau siapa? Berair otak. Takdir. Akhirnya dibawa balik, dioperasi, ditanamkan selang sebesar ini dari otak nih. Kalau dia begini, nampak selang. Harga selang itu 17 juta diimpor dari Jepang 10 tahun yang lalu. Dari selang cairan otak ini masuk ke lambung. Rupanya kalau basah otak ini, error dia, hilang ingatan. Jadi dia koma, tak ingat apa-apa, tak wajib sholat. Pas dia ingat, sholat. Apa semacam kawan saya Pak Ustadz? Kawan saya asal waktu sholat lupa dia. Itu kawan kau tuh, itulah. Bukan cuma kawan Ustadz yang begitu. Dia kan tak sadar Pak Ustadz, tapi dia kan hidup. Syarat sholat itu baligh berakal. Makanya orang gila tak sembahyang. Rufi al-qalam an salasatin. Pena ini tak mencatat, tak dicatat amalnya. Pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau mau tak sembahyang, pilihlah antara tiga ini. Jelas? Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB, otak atiknya muka saya ini, saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap, jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Mencret. Datang yang kedua, begitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru. Untuk yang nasional, saya tak perkarakan. Karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia niaya orang, diajak orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang
didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh, grup yang ketiga mulai menjambak, menari. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia. Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam itu 3. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak. Itulah yang terkandung dalam hadis iman, Islam, dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Kitab tafsir yang tidak ada Israiliyatnya Pak Ustadz. Tafsir paling bersih. Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Semeter, 24 jilid. Tapi sanadnya terlalu panjang. Dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ke Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ke Ibnu Abbas, ke Nabi. Hingga orang bosan baca. Sanadnya panjang sekali. Dipotong sanadnya, dibuang sebagian sanadnya, itulah dia tafsir Al-Quranil Azim. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau antum mau panjang, tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, yang paling besar, namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib. Kunci-kunci gaib. Atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir. Kenapa kabir? Karena dia tafsir paling besar. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Kalau tafsir untuk yang pemula, tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya. Sudah dihitung ulama Yaman. Tafsir Jalalain. Kalau yang modern, Pak Ustaz, tafsir Al-Muntakhab, tafsir pilihan. Disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Jadi dari awal tafsir Jalalain, tafsir Al-Muntakhab. Tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir, tafsir Syekh Dr. Ali As-Sabuni. Tafsir Safwatut Tafasir. Pilihan kombinasi dari beberapa tafsir. Syekh Sabuni baru saja meninggal, ulama Damaskus. Saya mau tafsir yang sastra Pak Ustaz. Tafsir sastra yang zaman dulu, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Cuman akidahnya bukan ahlu sunnah. Dia Mu'tazilah. Tapi balaghahnya bagus. Kalau yang modern Pak Ustaz, Fi Zilalil Quran, Said Qutb. Kalau tafsir yang simple, sistematis, modern, tafsir Al-Munir. Penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk fikih, ambil Wahbah Zuhaili. Untuk tafsir, tafsir Al-Munir. Tafsir berbahasa Indonesia, Pak Ustaz? Tafsir Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar. Tafsir lain, Pak Ustaz? Itu aja lah dulu. Masih bertanya-bertanya aja. Udah dikasih, tak pula dibeli. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz kajian fikih Islam Sulaiman Rashid menjelangkan tentang kiblat ada 3. Ka'bah, Masjidil Haram, Tanah Haram. Apa maksudnya? Ini tanah haram. Tanah haram. Ini tanah haram. Panjangnya 42 km. Dari Padang Arafah ke Ka'bah 20, dari Ka'bah
ke Hudaybiyah 22. Jadi panjangnya 42 km. Ini tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari Indonesia, asal kena tanah haram nih sah. Allahu Akbar. Kena ujung segitu. Sah. Bagi yang berada di tanah haram, maka kiblatnya mesti kena Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kalau antum berada di tanah haram nih, asal kena ujung Masjidil Haram, sah. Bagi yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Karena untuk menempatkan betul ke Ka'bah, antum dari limbo panjang nih, zikir aja bergeser. Maka bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kita yang dari luar ini asal kena tanah haram. Yang berada di dalam tanah haram asal kena Masjidil Haram. Yang berada di dalam Masjidil Haram mesti yakin dia bahwa mengarah ke Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram pun tak kena Ka'bah. Parah betul lah kau. Dalam Masjidil Haram tinggal membukakan biji mata, kan apa? Dalam Masjidil Haram pun tak kena juga Ka'bah. Kok bisa tak kena? Di dalam Masjidil Haram pun sempat dia pula bertanya ke kawan, apa kata? Suraunya mana ya? Bayangan dia mesti ada kubahnya. Sampai di Masjidil Haram itu tengoknya tak beratap. Mana? Di mana kita sholat gitu? Jelas tentang 3 kiblat tadi? Jelas? Nah, itulah dia penjelasan tentang 3 kiblat. Kiblat mata ke tempat sujud. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki kiblat mata ke depan. Karena bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan ke wajah ke bawah kata dia. Kalau ke bawah gila. Makanya kalau ada orang tengok ada orang sholat gini, 2 kemungkinan. Mazhab Maliki atau latah. Maka dalam mazhab Maliki makruh menulis dinding pakai kaligrafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki muka itu menghadap ke dinding. Kalau nampak tertulis dinding, ditulis. Oh, Ustadz Mu'tamar menulis kaligrafi ini. Dalam mazhab Syafi'i, kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat dada ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka maksudnya dadanya ke arah Masjidil Haram. Kiblat hati kepada Allah. 3 kiblat. Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati. Jelas? Itulah kaji kita subuh ini. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isi. Berkumpul, membaca ayat, mengkaji isi. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, hati tenang. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Itulah mengapa kalau antum ditanya orang, kenapa habis pengajian berdoa? Karena 4 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waghfir lana khatayana, ampunkan dosa-dosa kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Yassir umurana, mudahkan segala urusan kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Ya akramal akramin, akrimna wala tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wala tahrimna, beri kami kurniamu, jangan sampai kami tak dapat. Waja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, beramal lurus, berkata lurus. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil warra' wa tariqatil bayda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Yang semua kami sudah tahu, gunakan dia bermanfaat untuk kami dan orang sekitar kami.
Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman hadarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.